Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jubaidah, kelas NR3 Prodi PG Paud dengan NIM 18620500203. Mata kuliah Pemasaran dan Promosi dengan dosen pengampu Dr. Lamere Kaspar, MPD, MM. Saya dari kelompok 7 akan memaparkan tentang proses pembelian 5 tahap. Proses keputusan pembelian. Menurut Kotler and Keller pada tahun 2009, proses keputusan pembelian merupakan proses di mana konsumen melewati 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian yang dimulai jauh sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak yang lama setelah itu. 5 tahap proses pembelian. Yang pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Yang pertama, pengenalan masalah. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen menghadapi sesuatu masalah, yaitu suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, pencarian informasi. Pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Sumber-sumber informasi konsumen dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, sumber pribadi, yaitu teman, tetangga, keluarga, dan kenalan. Yang kedua, sumber komersil, yaitu iklan, tenaga penjualan, penyalur, kemasan, pameran. Yang ketiga, sumber umum, yaitu media massa, organisasi konsumen. Yang keempat, sumber pengalaman, yaitu pernah menangani, menguji, dan menggunakan produk. Yang ketiga, evaluasi alternatif, yaitu evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan keinginan konsumen. Beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dan solusi produk. Yang ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai kumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan hidup. Yang keempat, keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi alternatif, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga mungkin untuk membentuk keinginan untuk tidak membeli atau membeli suatu produk yang paling disukai. Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen bisa mengambil 5 sub keputusan, yaitu merek, dealer, kualitas, waktu, dan metode pembayaran. Setiap pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian karena
memperhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu atau mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang 21 merek lain, dan akan selalu siaga terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Para pemasar harus memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan pemakaian produk pasca pembelian. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.